Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri, PLN akan terus menambah ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di berbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang dibutuhkan. Dan PLN juga mengajak pihak lain untuk terlibat dalam skema kemitraan untuk membangun SPK, maksud kami SPKLU. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri, PLN telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung ketersediaan infrastruktur guna memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang dibutuhkan. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Dodi B. Pangaribuan, memastikan PLN bakal terus menambah ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di berbagai wilayah. Untuk mendukung pengembangan infrastruktur penunjang ekosistem kendaraan listrik, PLN juga mengajak pihak lain untuk terlibat. PLN juga telah menyiapkan skema kemitraan untuk pembangunan SPKLU, sehingga ketersediaan SPKLU akan semakin banyak untuk menjawab kekhawatiran masyarakat yang ingin beralih ke mobil listrik. Jadi kan pilihannya ya kalau mau membuka SPKLU gitu ya, punya enggak tanahnya gitu ya, kita bisa kerjasama. Kemudian punya enggak anjungannya, kita juga bisa kerjasama. Punya enggak tenaga operatornya, kita bisa kerjasama. Kalau listrik sudah pasti dari PLN. Kemudian juga kita kerjasama payment system dengan bank, kemudian juga aplikasi tadi charge-in. Hingga Mei 2022, PLN telah membangun 129 unit SPKLU yang tersebar di 98 titik. Untuk tahun ini rencananya akan ada penambahan sebanyak 40 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum guna mendukung pengembangan infrastruktur penunjang ekosistem kendaraan listrik. Jakarta, Anto Sujaryono, Ajax Channel. Kementerian Investasi memprediksi pertumbuhan kendaraan listrik secara global sebesar 22 hingga 35% dari total sales global electric vehicle pada tahun 2023 akan sulit tercapai. Meski demikian, Indonesia dipandang akan cepat beradaptasi dengan kemajuan kendaraan listrik. Kementerian Investasi atau BKPM menilai secara global target total sales electric vehicles sebesar 22 hingga 35% akan sulit tercapai. Bahkan BKPM memprediksi pertumbuhan secara global hanya berkisar di 14% sepanjang 2025 hingga 2030. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Indra Darmawan menganggap hal ini bukan tanpa alasan. Adanya diatribusi rantai pasok membuat produksi mobil listrik, terutama komponen baterai listrik, menjadi terhambat khususnya menyangkut kandungan baterai. Itu harusnya bisa mencapai 22-35% total car sales globally itu harusnya elektrik. Tapi kalau secara realistis, kita prediksi sekitar hanya 14% saja. Bisa mencapai di 2025 sampai 2030. Jadi secara global target-target itu apakah bisa dicapai? Jawabannya adalah sangat berat. Meski demikian, Indonesia dipandang akan cepat beradaptasi dengan kendaraan listrik. Terlebih saat ini sudah ada komitmen produksi baterai listrik yang akan diproduksi di Batang, Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan investasi untuk mengejar target realisasi investasi sebesar 1.200 triliun. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX.